Oke guys, welcome back di Indro Motovlog. Untuk sore kali ini seperti biasa kita akan riding santuy. Seperti biasa aktivitas pulang kerja, sebelum perjalanan pulang ke rumah itu kita jalan-jalan dan sambil gas tipis-tipis, oke? Weh, kumaha tuh si Mangga di klakson baru nyali. Oke guys, jadi pada kesempatan hari ini seperti biasa kita jalan-jalan sore santuy. Aktivitas setelah pulang kerja ya kita motor-motoran dikit lah ya, sambil nikmatin suasana sorenya di Kuningan, anjay. Buat kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang gimana sih rasanya pakai NMAX New ini ya, atau NMAX baru setelah sekian lama. Mungkin hampir mau 3 tahun ya. Hampir mau 3 tahun saya pakai ini motor. Memang sih sebenarnya jarang banget dipakai ya. Baru belakang ini kita lagi suka banget nih, hobi waktu dulu kita muda gitu kan, waktu zaman-zaman sekolah. Kita balik lagi mulai ngoprek-ngoprek motor, kita mulai nikmatin orek-orek motor, dapetin kepuasannya gitu kan. Nah, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa dari motor NMAX New ini banyak banget kekurangannya, kalau bisa dibilang ya, banyak banget kekurangannya, tapi ada juga beberapa kelebihannya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas kenapa sih saya harus ambil NMAX ini gitu. Padahal kalau tahu sih tadinya nggak jadi ngambil ini gitu kan. Cuman ya karena sekalian tadinya berhubung kado juga buat istri gitu kan. Cuman ternyata motor ini jarang dipakai, alhasil ya udahlah kita pakai aja gitu kan buat seru-seruan rolling. Nah, kelebihannya kalau kita pakai NMAX itu yang tipe New ini ya, memang secara body dia jauh lebih gede. Secara body depan, belakang, bagasi juga dia gede banget, sehingga ya jauh lebih efisien sih kalau misalkan kita mau bawa-bawa barang atau apa segala macam gitu kan. Ini kita bahas dari segi body dulu ya. Dari segi body, pertama dia gede, jadi efisien banget, dia bisa bawa apapun. Cuman minusnya itu di depan sini dia nggak dikasih cangklekan gitu ya, baik dari kanan kiri ataupun tengahnya dia nggak dikasih cangklekan tuh. Makanya ini kita pakai sampai pasang sendiri nih cangklekan gitu kan. Jadi kakait lah kalau kata orang Sunda mah. Jadi cangklekannya itu nggak ada yang di bagian depan, minus banget. Kalaupun pakai yang di dalam bagasi sini, yang di bawah jok, itu nanti bisa bikin lecet si body ya. Nah, itu yang pertama kelebihannya, body dia gede, jadi super efisien. Yang kedua kelebihannya, secara looks tampilan sih jujur sebenarnya lebih keren NMAX New ini ya dibanding NMAX yang old gitu kan, NMAX yang lama. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa lebih keren NMAX yang old gitu. Ya kembali lagi ke selera sih. Tapi kalau saya sih lebih suka yang ini gitu kan, dari bentuk lampu depannya. Cuman sayang aja sih lampu belakangnya bentuknya begitu ya. Pengennya mungkin arah-arahnya kayak X-Max, tapi ya jadinya begitulah. Ya kalian tahu sendiri lah ya. Nah, itu kelebihan yang kedua, itu dari body. Kelebihan yang ketiga selain dari tampilan, secara posisi duduk ya, posisi duduk ini nih, posisi duduk juga ini PW sih, karena mungkin joknya lebih lebar gitu ya, joknya lebih lebar, jadi bawaan ke kitanya duduknya itu jauh lebih PW, jauh lebih PW, lebih nyaman. Cuman kalau bahas soal stang, entah kenapa kayak lebih nyaman NMAX yang lama gitu kan dibanding dengan NMAX yang baru ini. Karena ini kerasa juga dia agak nunduk dikit sih, nggak setinggi NMAX yang lama ukuran stangnya ya. Tapi justru itu karena si stangnya agak nunduk, jadi kesan bawahnya itu jauh lebih agresif dikit sih. Ya itu ya. Untuk kelebihan dari segi body. Lalu untuk kelebihan dari segi mesin, sebenarnya yang saya suka dari motor ini itu hemat banget perawatan, bro. Jadi hemat banget perawatannya karena apa? Karena ganti olinya sih ya hampir semua motor mungkin sama ya, di 3000 km gitu kan. Atau kalau misalkan teman-teman mau rutin sih per 3 bulan sekali gitu, dipakai nggak dipakai gitu kan. Cuman kalau dipakai ya, kalau misalkan 1 bulan udah 3000 km ya mau nggak mau kita harus ganti kan. Dan ternyata si oli juga jumlahnya nggak ngurangin gitu. Karena kan ada beberapa motor kalau misalkan yang pembakarannya panas itu biasanya ngurangin jumlah takaran oli yang ada di dalam mesin. Tapi kalau untuk Sinamax ini dia olinya bisa dibilang jadinya irit sih.
Yang kedua, selain dari segi mesin, radiator gitu kan, ini mesin juga nggak gampang panas gitu kan, radiatornya juga main. Terus secara irit, BBM juga ini irit banget. Kalau belum upgrade Girian, ini aslinya irit banget ya. Ini kita lihat di trip rata-ratanya itu, ini saya udah pakai kurang lebih 79 km, dan rata-ratanya itu di 37 km per liter. Dan itu irit banget buat ukuran motor 150 cc gitu ya. Jadi 37 km itu padahal kita udah kirian nih ya. Udah kirian aja masih bisa sampai di 37 km per liter. Kebayangkan iritnya kalau misalkan standarnya gitu. Meskipun secara torsi, secara apa namanya, cc torsi tenaganya, NMAX ini paling minim di kelasnya gitu kan. Entah kenapa NMAX ini paling nanggung gitu. Kalah banget sama kompetitornya meskipun beda-beda tipis. Tapi kalau dilariin, memang sih di bawah dia gambot gitu kan. Nah ini yang bakal nanti jadi kekurangan. Ketika di bawah dia gambot banget, berat banget nih si NMAX. Cuman di top speed atasnya NMAX ini dapat bro. Jadi jauh lebih, entah kenapa jauh lebih menang aja gitu si NMAX ini, jauh lebih dapat untuk top speednya. Tapi kalau misalkan tarikan bawahnya sih ya lah. Pokoknya mah nggak ada apa-apanya NMAX ini mah, pelan. Jadi itu untuk beberapa kelebihannya, selain irit, awet, part-partnya juga awet. Secara bensinnya irit, tenaga juga top speednya cukup oke. Itu untuk beberapa kelebihan yang saya suka dari motor ini. Dan pastinya salah satu fitur yang saya suka juga adalah keylessnya ini ya. Jadi ini kompor gas, cetrekan kompor gas anjay. Jadi keylessnya ini yang kita suka itu benar-benar simple, karena kerasa banget sama saya, nggak ribet gitu kan, masukin ngeluarin kunci. Dan posisi parkir juga kita cukup posisi matiin ke off, terus matiin dari remote-nya, dan itu dia langsung udah mati otomatis gitu kan. Dan itu salah satu kepraktisan dan juga kelebihan yang ada di motor NMAX. Nah untuk kekurangannya apa aja nih? So untuk kekurangannya ini kenapa saya tadi di awal video bilang banyak banget, asli banyak banget untuk kekurangan yang saya rasakan ketika saya pakai si motor NMAX ini. Nah kekurangan yang pertama kita bahas dari body-body dulu ya. Nah kekurangan yang pertama dari body-body itu karena bodinya gede ya kan, bodinya pada lebar, terlalu banyak aksesoris juga ini itunya. Entah kenapa bagian depan dan bagian belakang itu dia cepet banget ngeretek, jadi kayak cepet banget kendor-kendor gitu loh. Jadi kayak getar-getar kayak Supra bapak anjir. Kalau ini kan NMAX Mamang ya, tapi karena nggak tahu kenapa, mungkin karena penyakit gerdegnya dibiarin, atau mungkin karena sering dipakai lewat jalan-jalan yang jelek, bodinya itu pada getar semua. Yang bagian depan deket lampu, bawahnya lampu utama tuh getar, bagian spakbor belakang juga getar, mungkin karena spakbornya kegedean gitu kan. Terus bagian sini nih, sini juga dia kurang presisi ya, kurang ngepas, jadinya dia getar. Makanya itu kita harus perlu rapihin beberapa titik supaya bodinya nggak getar. Itu body-body yang pertama. Dari body-body yang kedua, yang kurang saya suka itu dari lampu belakang. Asli lampu belakangnya sebenarnya bikin gimana gitu. Tapi kalau kita udah upgrade, entah itu pakai Mica Smoke ataupun pakai lampu-lampu variasi gitu kan, itu jadinya cakep gitu lampu belakangnya. Nah itu untuk kekurangannya lampu belakang kayak gitulah, you know lah ya. Dan dikarenakan bodinya gede, ini juga menambah bobot si motor ini. Meskipun nggak beda seberapa, tapi memang ini jauh lebih berat. Itu untuk body-body ya. Jadinya dirasa kalau dibawa lari atau apapun itu jauh kurang maksimal. Cuman karena bodinya gede, berat, itu jadi jauh lebih teteg aja gitu. Kalau misalkan kita lagi top speed gitu kan, jauh lebih kokoh gitu rasanya, nggak cepet ke bawah angin. Dan juga kalau misalkan kita libas medan-medan yang bolong-bolong, dia jatuhnya lebih diam gitu kan. Nah itu kekurangan untuk yang kedua. Jadi bodinya dia gede, banyak gerdeg-gerdeg, banyak kreket-kreketnya gitu. Nah terus kekurangan yang ketiga, kita bahas dari body jangan ya, udah beres kali ya. Body sih cuman itu aja kayaknya yang dirasa. Nah lalu kekurangan lanjutannya di sisi mesin ataupun di performa. Sumpah kekurangan yang pertama itu mesinnya, kalau kita masih pakai CVT standar gerdeg banget, gerdeg parah. Awal-awal beli memang kerasa halus, tapi kesininya gitu kan, kayak mesin kalau digas pas lagi stop and go, itu digas tuh berasa getar banget nih, semua badan-badannya itu berasa banget getarnya ke badan-badan kita gitu kan. Salah satu kekurangan paling rungkad yang ada di motor NMAX ini. Terus kekurangan yang kedua,
dari sisi mesin itu entah kenapa build CVT-nya itu jelek banget, sumpah. Nggak tahu karena made in-nya nggak Jepang lagi, nggak tahu nggak mana gitu kan, nggak tahu Vietnam, nggak tahu mana, nggak tahu Thailand. Pokoknya intinya build quality dari spare part CVT-nya itu jelek banget. Mulai dari puli depannya bahannya kayak gitu banget, terus mangkok kampas gandanya juga kayak gitu. Jadi kayak niat nggak niat gitu. Sekelas motor NMAX yang memang secara penjualan bagus gitu kan. Terus cara kampas gandanya, ya kampas gandanya itu, kampas koplingnya itu entah kenapa dia kecil banget bro. Pas kita buka itu kampas orinya itu dia kecil banget, beda jauh ukurannya sama NMAX yang lama gitu kan. Makanya kalaupun nanti kalian pengen upgrade kirian, itu beli kampas koplingnya atau kampas gandanya itu sekalian yang Daytona deh tuh, yang lebar, ataupun sekalian beli ke originalnya NMAX yang lama. Nah itu buat ngatasin gerdegnya juga bisa hilang juga tuh. Karena ini kampasnya itu sumpah nggak tahu kenapa tipis banget, kecil banget, jelek jadinya ya. Tangan yang ketiga, secara performa nih ya. Secara performa ini motor sebenarnya payah sih. Sumpah berat banget, nggak tahu kenapa dibanding NMAX lama masih enakan NMAX lama gitu. Cuman karena kita upgrade kirian dan kita coba oprek-oprek dikit gitu ya, akhirnya ketemu juga enaknya. Itu kekurangannya ya. Terus kekurangan lanjutannya itu ada di segi riding position. Jadi riding positionnya itu harusnya ya, namanya NMAX itu kan kesannya itu dari NMAX yang pertama itu bikin rasa nyaman pada saat kita mengendarai gitu kan. Tapi di NMAX baru ini karena stangnya dia posisinya jauh lebih turun dan jauh lebih bawah, itu kesan nyamannya itu hilang, tapi jatuhnya itu ke lebih sporty dan agresif. Jadi makanya yang bawa NMAX baru ini bawaannya pengennya betot-betot gitu kan. Padahal tenaganya tadi mau betot-betot gimana, oh tenaganya kagak ada gitu kan. Nah itu dia kekurangannya. Terus tadi ya body getar segala macam itu dari segi mesin. Cuman karena menang irit doang sih ini motor, sumpah. Irit dan spare partnya memang pada awet gitu. Cuman nggak tahu kenapa build quality-nya jelek gitu kan. Nah kekurangannya lagi yang saya rasakan di NMAX ini itu suspensi depan dan belakang, gila keras banget. Dampingnya itu sumpah keras banget. Kalau sendiri kayak gini berasa kagak pakai suspensi bro, berasa ini motor tuh kayak naik sepeda aja gitu, keras banget, keras asli. Nah suspensi depan makanya ini kita turunin dikit ya, kita tarik ke atas, seenggaknya ngebikin dia ya udah, karena dia emang keras gitu kan karakternya, ya udah kita turunin aja sekalian buat ngejar akselerasi gitu kan. Dan justru karena banyak kekurangannya itu, banyak kagak enaknya, nah itulah yang ngebikin kita ngoprek-ngoprek ya gimana caranya kita bisa maksimalin potensi yang ada di motor ini. Mulai dari apapun lah, pokoknya kita coba buat maksimalin ya, supaya motornya enak dipakai gitu, enak dikendarain, enak dipakainya, tenaganya juga nggak disalip sama motor beat anjay. Terus kekurangan yang terakhir, saya pernah nggak diapa-apain nih motor, sumpah ini motor nggak diapa-apain, nggak dipakai, nggak apa, kurang lebih seminggu gitu kan. Aturan kalau motor normal nggak dipakai seminggu pun ya nggak ada masalah. Cuman waktu itu ceritanya akinya tekor, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, nggak nyala sama sekali, nggak ada listrik, mau starter nggak bisa, di kontak kunci nggak bisa, bahkan buka kunci aja nggak bisa karena dia posisinya akinya tekor, akinya bener-bener nggak ada listrik. Itu ternyata saya lupa ketika saya diemin, saya parkirin di rumah gitu kan, masukin rumah, lupa nggak matiin dari remote si connectednya ini. Itu ternyata arus listriknya terus ngaruh, terus jalan gitu kan. Alhasil jadinya si aki terus bekerja dan akhirnya dia akinya tekor gitu kan. Makanya ini juga akhirnya kita ganti akinya. Setelah kita ganti akinya ya udah gitu kan. Setelah kita ganti akinya akhirnya kita juga dikasih tahu tuh sama mekaniknya, kekurangannya NMAX connected ini ya memang dia harus dimatikan dari remote supaya kelistrikannya dia nggak terus berjalan gitu kan. Nah makanya itu tuh buat teman-teman yang nanti mungkin ngalamin gitu kan, ya jangan sampai ngalamin lah. Makanya ini dikasih tahu jangan sampai ngalamin akinya tekor, sehingga setiap matiin atau mau ditinggalin lama gitu kan, alangkah baiknya matiin dari remote bro. Karena kalau udah dimatiin dari remote, kita mau pencet-pencet ini kunci juga kagak bakal bisa. Pun motornya selama kita bisa merawatnya, kita bisa memaksimalkan potensinya, itu pasti akan jadi enak ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa saya bahas pada kesempatan hari ini.
So buat teman-teman mungkin bisa dipertimbangkan ya buat yang mau pakai ya, atau yang punya motor NMAX New ini gitu kan, siapa tahu bisa jadi gambaran. So itu aja untuk konten hari ini teman-teman, dan jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe untuk Indro Motovlog channel ini. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa saksikan terus update dari video-video saya selanjutnya di Indro Channel.